lagi di Ngobras, ngobrol asik bareng SMK Negeri 1 Cua. Oke, kali ini spesial ya, di sini ada balon. Ini gak ada kuenya, kuenya belum datang. Hari ini spesial kayak ulang tahun, tapi bukan ulang tahun kita. Hari ini ada ulang tahun podcast yang ketiga tahun. Nah, untuk bintang tamu kita hari ini juga gak kalah spesial nih. Itu ada kepala sekolah kita. Langsung kita, ini dia, Pak Alba. Gimana Pak kabar hari ini? Hari ini kabarnya sangat baik, sangat happy sekali. Apalagi ini ya, kita sudah ulang tahun ketika broadcast SMK Negeri 1 Cua. Ya. Happy selalu. Kalau boleh tahu kan Bapak ini baru jadi kepala sekolah. Dulunya Bapak tinggalnya di mana? Terus pengalaman apa sih Pak yang membuat Bapak tuh mau ditempatkan di sini? Saya sebelumnya memang menjadi guru di SMK Negeri 7 Semarang atau yang sering dikenal dengan SMK STM Pembangunan yang letaknya di Simpang 5 Kota Semarang. Dan saya selama 23 tahun sudah menjadi guru di kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Jadi saya itu orang harus kuat kalau gitu ya. Kemudian per tanggal 7 Januari 2022 saya diberi tugas oleh Bapak Gubernur untuk menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Cua. Gitu. Perasaan gimana Pak? Ya perasaan karena ini tugas negara ya, happy, senang. Apalagi setelah saya masuk di SMK Negeri 1 Cua ini luar biasa. Saya merasa berada di tengah-tengah keluarga sendiri. Karena kebetulan di SMK Negeri 1 Cua itu sesuai dengan yang saya geluti di SMK sebelumnya. Dengan kompetensi ada teknik elektronik industri, kemudian ada teknik sepeda motor, kemudian ada DKV ya, desain komunikasi virtual ya. Nah, itu menarik bagi saya untuk bisa dikembangkan lebih baik dan tentu ke arah yang maju di SMK Negeri 1 Cua gitu. Gini, pertanyaan selanjutnya. Kan kurang lebih Pak Alba di sini kan 10 bulan nih. Iya. Kan udah mengenal lingkungan sekolah, siswa-siswanya. Itu apa yang Bapak lakukan untuk SMK ini tuh menjadi SMK yang lebih maju, unggul dalam prestasi itu gimana caranya Bapak? Jadi memang baru 10 bulan ya, tepatnya 10 bulan persis itu tanggal 7 November besok. Ya, baru 10 bulan ya. Berarti 9 bulan lebih 10 bulan kurang sedikit berarti. Pada bulan-bulan pertama saya kan ditempatkan tanggal 7 Januari 2022. Kemudian Februari saya berusaha bersosialisasi dengan keluarga besar SMK Negeri 1 Cua, dari mulai Bapak Ibu guru, kemudian tenaga kependidikan dan seluruh siswa yang kurang lebih jumlahnya 1.100 siswa, kurang lebih jumlahnya segitu. Kemudian dengan kondisi yang ada di SMK Negeri 1 Cua ini, saya punya optimisme yang luar biasa karena saya melihat potensi siswa-siswi di SMK Negeri 1 Cua ini luar biasa. Hari pertama saya masuk ke sini, saya sudah punya rasa atau boleh dikatakan feeling ya, punya rasa atau feeling bahwa siswa di sini itu hebat. Siswa di sini itu sikapnya luar biasa. Yang saya lihat pada waktu pertama saya di sini, anak di sini dikasih tahu untuk melepas jaket pada waktu masuk di pintu gerbang, itu segera melepas jaket tanpa ada paksaan, bahkan dengan sukarela. Ini saya melihat aura positif gitu. Ya. Kemudian optimis lah, dan sudah saya lakukan. Yang pertama pada waktu itu saya melakukan mapping analisis mau dibawa kemana SMK Negeri 1 Cua. Bahkan saya sudah membuat namanya peta jalan sampai 2032 untuk SMK Cua. Terus perbedaannya Pak, siswanya yang di sana sama di sini tuh gimana? Maksudnya kayak
kayak kebiasaan apa sih? Mungkin di sini tuh lebih gimana, kan di sini kan kayaknya di desa gitu loh Kak. Bisa kan beda sifat-sifatnya. Jadi yang menonjol di sini itu siswanya itu sopan, santunnya masih dijunjung tinggi dan religius. Jadi siswa di SMK Suwa ini cenderung religiusnya sangat baik. Sehingga dengan adanya pembelajaran yang menggunakan implementasi kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ini sudah gandeng. Ya. Kemudian perbedaan ya tidak saya bandingkan sebetulnya, cuma kalau anak kota dan anak desa berbeda ya, gitu ya. Yang menonjol di sini adalah kesopanan tadi sangat menonjol sekali. Unggah-ungguhnya sudah bagus sekali. Nah, ini yang membuat saya menjadi lebih optimis untuk bisa membawa SMK Negeri 1 Suwa ke arah yang lebih baik dan lebih hebat. Terus rencana Bapak untuk membawa SMK ini yang lebih baik gimana? Ya, yang pertama dari hasil pengamatan dan sekaligus dari hasil evaluasi saya membuat namanya program atau visi, yaitu mantap namanya. Jadi mantap itu adalah visi SMK Negeri 1 Suwa sampai tahun 2032, 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Nah, mantap itu apa? M yang pertama adalah mandiri, kemudian agamis, kemudian nasionalis, kemudian terdepan dalam prestasi, asri, dan profesional. Jadi ini adalah visi yang harus membumi untuk seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Suwa, bahkan masyarakat di sekitar SMK Negeri 1 Suwa. Karena visi ini menjadi target ke depan SMK Negeri 1 Suwa itu harus mandiri. Mandiri dalam arti bahwa outcome ya siswa dari SMK Negeri 1 Suwa itu betul-betul menjadi insan-insan yang mandiri, yang mampu bersaing, mampu menghidupi diri dan orang lain. Kira-kira seperti itu. Ya, kemudian yang kedua adalah agamis, tentu tadi basicnya di SMK Negeri 1 Suwa adalah religius. Kami akan dan selalu memfasilitasi seluruh agama dan kepercayaan di SMK Negeri 1 Suwa untuk berkembang bersama-sama. Tidak ada istilah intoleran di sini. Harus toleran. Harus bekerja sama. Ya, itu. Nah, itu yang agamis. Yang ketiga adalah nasionalis. Nah, nasionalis ini adalah kita sebagai warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air, memiliki rasa kebangsaan, dari Sabang sampai Merauke, itulah tanah air kita, dan harus kita hadir di situ sebagai generasi yang bisa membangun, sebagai generasi yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Nah, ini terinspirasi juga dari profil pelajar Pancasila. Gitu. Nah, berikutnya setelah nasionalis adalah terdepan dalam prestasi. Ini menjadi target yang memang harus kita capai ya. Jadi pola-pola ini harus kita gulirkan di dalam rangka mencapai target prestasi. Mungkin perlu ada pengorbanan di antara kita untuk semangat terus ya, baik itu korban waktu, korban pikiran, tenaga ya, untuk bisa memajukan SMK Negeri 1 Suwa ini agar menjadi SMK yang memang terdepan dalam prestasi. Dalam prestasi apa? Baik itu akademik maupun non akademik. Itu soft skill maupun hard skill itu harus betul-betul bisa tumbuh berkembang di SMK Negeri 1 Suwa. Di dalam mewujudkan cita-cita itu kami menerapkan namanya kebijakan pembelajaran berbasis teaching factory atau teaching industry. Ini adalah pembelajaran yang memang menyiapkan siswa-siswa SMK Negeri 1 Suwa untuk bisa diterima oleh masyarakat industri dan sekaligus mengembangkan jiwa entrepreneur, kewirausahaan. Dan tidak kalah penting, kita juga mengembangkan siswa-siswi yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau sekolah yang lebih tinggi jenjangnya. Dan ranah kami di dalam hal ini adalah tidak hanya berkecimpung di nasional, tapi kita juga
garap untuk bisa outcome siswa SMK Negeri 1 Cua ini ke taraf internasional, bahkan go to Eropa. Eropa. Dengan program namanya Ausbildung untuk kelas 12 yang lulus dari SMK Cua itu difasilitasi untuk bisa pergi dan belajar di Jerman. Gitu ya. Jadi ini sudah ada 2 siswa dari SMK Negeri 1 Cua yang sudah mendaftar untuk pergi ke Jerman. Ya, kemudian di sana kontrak belajarnya 3 tahun. Ya, 3 tahun pertama adalah bekerja dan sekolah di sana. Itu dibiayai di sana, didapat beasiswa atau gimana Pak? Jadi selama belajar 3 tahun di Jerman itu pure siswa gratis, dibiayai oleh Jerman selama 3 tahun. Ya, jadi 3 tahun pertama itu adalah bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu bekerja di perusahaan, Jumat, Sabtu, Minggu belajar. Dari bangun pagi sampai tidur kembali itu dibiayai oleh Jerman semuanya. Ya, dan itu masih dapat uang saku kurang lebih 380 euro atau kurang lebih kalau rupiahnya 9,3 juta uang saku. Uang saku per bulan. Jadi diberi uang saku. Ya mungkin untuk beli jajan atau apa gitu ya, untuk naik bis mungkin ya. Nah, itu diberi uang saku kurang lebih 9,3 juta. Nah, setelah lulus 3 tahun, otomatis dia mendapat sertifikat pembelajar di Jerman itu. Perusahaan yang dia tempati sebelumnya akan menawari apakah mau tetap di situ atau mau mencari di seluruh Eropa. Boleh. Kalau mau tetap di situ juga boleh, tetap boleh. Nah, kalau sudah lewat 3 tahun dengan sertifikat yang dimiliki tadi, maka gajinya akan menjadi 2.500 euro. 2.500 euro. Diterima bersih itu per bulan itu setelah pajak, kemudian dia hidup itu kurang lebih 1.450 euro. Ya, itu jam bersih ya. 1.420 euro. Itu kalau dikalikan 1 euronya misalkan 17.000, ya mungkin berapa monggo dihitung sendiri. Nah, itu kelebihan di Jerman. Jadi kelebihan Ausbildung program Go to Jerman SMK Cua itu adalah ada kesempatan siswa untuk belajar. Nah, ini terinspirasi terus saja kami mengelola Ausbildung di SMK Negeri 7 Semarang yang waktu itu 2018 kami mengirim kurang lebih 29 siswa. 29. Ya, ke Jerman. Dan sampai sekarang nggak mau pulang semua. Udah enak di sana. Sudah enak di sana. Dan malah tambah sekarang menjadi 40 sudah di sana. Jadi kalau SMK Cua pergi ke Jerman berarti sudah punya saudara 40 di sana. Dan sampai sekarang saya masih kontak dengan mereka. Saya tanya kenapa nggak mau pulang? Saya mau belajar S1, S2, S3 di Jerman. Karena gratis di sana. S2, S3 di Jerman itu gratis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, go to Jepang. Jepang. Iya, Jepang. Ya, Jepang ini sudah ada seleksi siswa SMK Negeri 1 Cua ada 9 sedang proses ke Jepang dan yang sudah goal ada 3 siap berangkat mungkin akhir Desember berangkat. Dan ini adalah wacana kita, konsep kita agar kita tidak hanya merebut pekerjaan di Indonesia, tapi go to internasional. Ini yang sudah kita lakukan. Jadi semangati saya adalah ayo kita belajar bersama-sama meningkatkan skill kita, meningkatkan soft skill kita agar outcome SMK Negeri 1 Cua ini bisa diterima di seluruh masyarakat, baik itu masyarakat industri maupun masyarakat pada umumnya dalam konteks wirausaha atau melanjutkan. Maka motonya adalah SMK Negeri 1 BMB. Ya, bekerja, wirausaha, melanjutkan dan wirausaha. Atau sekarang tren berbalik WBM. Wirausaha dulu, kemudian melanjutkan atau bekerja melanjutkan. Itu. Nah, ini yang sudah saya lakukan dan penataan SDM, peningkatan fasilitas ini juga kebetulan mulai tahun ini SMK Negeri 1 Cua masuk sebagai kategori SMK Revolusi Industri 4.0. Nah, ini sehingga kita dapat bantuan pengembangan SDM. Maka di SMK Negeri 1 Cua sejak bulan September sampai Desember itu 1 bulan kurang lebih ada 10 workshop peningkatan SDM. Itu sudah satu bulan 10. Ini kan dalam rangka peningkatan SDM kita agar bisa mengejar. Kemudian fasilitasi peralatan kurang lebih ada nilai kurang lebih 600 juta. Kita pengadaan peralatan untuk teknologi 4.0 termasuk teknologi yang terbaru
yaitu metaverse. Apa itu? Teknologi metaverse itu membuat suatu dunia di dalam dunia maya. Wah ini tidak Bahasanya. Nah, ini sudah menjadi apa? Dan ini pasti. Dan saya membuka diri untuk memfasilitasi teman-teman semuanya, meskipun proyeknya ada di elektronik industri, tapi ini bisa dipelajari oleh seluruh jurusan, apakah itu TSM, apa itu DKV atau multimedia. Please silahkan belajar ke elektronik industri tentang metaverse. Dan mulai tanggal 2 ini saya mengirim 7 guru untuk belajar secara online metaverse. Betul ya? 7 guru sudah saya kirim melalui Syamolek. Syamolek itu suatu organisasi dunia yang memang membidangi itu, dan kebetulan kami punya hubungan baik ya dengan Syamolek Indonesia, bahkan yang berkantor di Singapura kita juga punya komunikasi. Sehingga ini mudah-mudahan menjadi apa ya, jembatan untuk bisa meningkatkan potensi di SMK Negeri 1 begitu. Apa yakin rencana Bapak tersebut? Saya yakin karena saya adalah petarung ya. Ya. Saya itu Jadi jiwanya petarung. tantangan. Ya, saya itu benar harus yakin, optimis. Ya, optimis. Ya, lepas dari kesulitan, tantangan, hambatan pasti ada lah. Pasti ada. Nah, itu menjadi pemicu semangat. Ibaratnya itu kalau orang kesandung ya atau kepaduk kalau bahasa Jawanya, itu mesti jalannya lebih cepat. Lebih cepat. Ya, artinya apa? Kalau ada hambatan dan tantangan ini justru bukan memperlambat situasi, tapi justru bisa melompat. Bisa melompat. Dan lompatan ini mesti harus dibangun karena pengorbanannya adalah harus keluar dari zona nyaman. Iya, harus berani keluar dari zona nyaman. Dan zona nyaman ini yang tidak semua orang bisa menerima begitu Ya, saja. benar. Ini yang disebut tantangan. Oleh karena itu proses ini harus berjalan smooth, smart, ya, tapi pasti. Dan ini perlu ada optimisme yang tinggi. Pada siapa optimis ini harus dikembangkan di seluruh keluarga besar, baik itu guru, tenaga pendidikan, siswa, komite maupun stakeholder yang lain di lingkungan SMK Negeri 1 Tua yang sudah kami rangkul bersama-sama. Sekarang divisi misi SMK bisa. Ya tadi kan udah dijawab sama Pak Alfa tentang visi misinya kan udah matang tadi, sabun ya Pak. Sabun. Boleh di skip. Tadi kan udah kayak bahas tadi kan. Dari motivasi dari kamu. Dan pas Bu. Sekarang ini yang bersangkutan dengan hari ulang tahun podcast. Oh ya, harapannya. Oke. Pertanyaannya? Iya Pak, berhubung hari ini kan hari ulang tahunnya podcast yang ketiga nih, harapannya Bapak untuk ke depan podcastnya itu gimana? Oke, jadi podcast di konsentrasi keahlian DKV atau yang kelas 11-12 multimedia ini adalah suatu media atau kegiatan yang sangat mendukung terkait dengan pencapaian kompetensi, baik itu hard skill maupun soft skill. Kalau hard skill pasti seluruh siswa harus mampu mengoperasionalkan semua teknologi media untuk pengambilan gambar dan broadcast. Ini kan ada kamera, ada bagaimana editing dan sebagainya. Nah, itu kan kompetensi. Bahkan teknologinya harus dikuasai. Kemudian soft skillnya bagaimana melakukan komunikasi, ya, komunikasi atau mungkin broadcastnya itu bagaimana agar kita bisa berkomunikasi dengan orang dengan baik. Karena di tuntutan pembelajaran yang modern itu mesti ada 4C ya 4C. Jadi ada critical thinking ya, kemudian ada kolaborasi, kemudian ada komunikasi ya. Nah, komunikasi ini menjadi penting sekarang. Jadi kita tidak hanya cukup bagaimana kompeten, tapi bagaimana kita bisa komunikasi. Dan komunikasi ini kan tidak hanya komunikasi verbal communication, tapi juga ada
language, bahkan body language ya. Ya, Nah, ya. itu communication. Nah, ini kan tuntutannya sekarang itu. Nah, sehingga broadcast ini di 3 tahun ini saya berharap untuk lebih bisa ditingkatkan dan bisa membumi sebagai media untuk penghantar kompetensi siswa di DKV, siswa di multimedia atau mungkin di jurusan lain. Karena ini tidak fokus hanya dikuasai oleh orang-orang multimedia saja, tapi bisa saja mungkin orang lain yang punya minat dan bakat di broadcast. Gitu ya. Jadi harapan saya broadcast sudah 3 tahun ini harus menghasilkan produk-produk broadcast yang profesional dan memiliki nilai yang mampu diterima oleh masyarakat. Begitu. Ini Kak, nggak seluruh siswa itu kayak mau public speaking kayak aku pengen kesini tapi malu gitu loh Pak, kayak memotivasi seluruh siswa supaya dia tuh berani berbicara bahwa saya tuh ingin di sini gitu loh. Jadi gini, basicnya manusia itu pasti memiliki kelebihan. Itu harus kita pahamkan. Jadi tidak ada satupun siswa saya khususnya di SMK Negeri 1 Cua itu yang bodoh, tidak ada. Pasti memiliki talenta, memiliki passion yang berbeda-beda dan ini harus ditumbuh kembangkan. Nah, bila ada anaknya sudah minat untuk broadcast, berarti kan dia sudah punya keinginan. Iya. Nah, maka motivasi harus ditumbuh dan kembangkan pada anak tersebut adalah diberi kesempatan untuk melakukan eksplorasi diri, ya, agar bisa menjadi broadcast yang profesional. Ya, soal di situ ada kekurangan, maka pendampingan dari Bapak Ibu guru atau pendampingan dari industri atau pihak-pihak tertentu yang memiliki profesional di bidang broadcast ini akan membantu. Ya, jadi diberi motivasi dan diberi kepercayaan yang penting itu. Di sana Pak Iba memberikan quote untuk semua biar jadi motivasi. Oke, anakku sekalian di SMK Negeri 1 Cua ini, lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Jangan sampai mundur ke belakang. Misalnya seperti perjalanan siput. Meskipun dia pelan berjalannya, tidak ada pernah siput jalannya mundur. Iya, nggak ada Pak. Nah, ini Selalu ke depan. yang perlu harus kita lakukan. Lakukan tahap demi tahap dan tetap berjalan. Setetes air ini mampu menubangi batu kalau dilakukan terus-menerus. Terima kasih. Oke, di meja saya ada 3 MOOC. Ini karya siswa di multimedia, mendesain dan sekaligus mencetak. Ini adalah karya dan krit dari siswa multimedia. Kompetensi tertinggi di SMK adalah mencipta atau C6, yaitu mencipta. Karena hari ini siswa saya sudah bisa mencipta berupa desain MOOC yang istimewa ini menjadi nilai dan marketable. Ternyata produk dari multimedia ini sudah banyak pesanan di luar sehingga bisa diterima oleh pasar. Mengapa? Karena produk ini adalah memiliki nilai dan sangat bagus. Kembangkan terus produk ini dan insya Allah nanti Anda lulus dari SMK Negeri 1 Cua bisa berwirausaha. Potensi yang ada di panjenengan semua siswa-siswi SMK Negeri 1 Cua kembangkan dan pasti Anda akan berhasil. Karena ke depan yang sukses adalah orang yang kreatif, inovatif dan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini bertepatan dengan 3 tahun podcast SMK Negeri 1 Cua ada. Semenjak kita mengawali podcast ini di pada waktu pandemi, jadi sudah 3 tahun kita ada untuk podcast ini. Jadi besar harapan kita untuk podcast ini minimal terus ada, memberikan informasi terhadap kita semua, khususnya untuk warga SMK Negeri 1 Cua dan umumnya ada untuk masyarakat yang lebih luas.
Jadi seputar podcast tentang pendidikan di wilayah Kecamatan Truak dan Kabupaten Pati. Ini seperti itu untuk podcast ketiga tahun ini. Terima kasih untuk semuanya, kru podcast, Bapak Ibu guru dari Mood Media.